Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nichen Ria Pucantika dengan NIM 180555200133. Jadi tujuan saya kali ini membuat video yaitu untuk memenuhi tugas praktik audit yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM CA CPA. Jadi saya akan mengulas dua kasus mengenai pengujian substantif surat berharga dan aktiva tetap. Namun sebelum saya akan melanjutkan ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil Universitas Cigubang Unisbang Semarang. Universitas Cigubang Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang berada di Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Universitas Cigubang Unisbang Semarang sendiri merupakan entrepreneur university yang berbasis teknologi informasi dan komputer. Kampus Universitas Cigubang Unisbang Semarang dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada di Kampus Mugas yang beralamatkan di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang, dan kampus kedua yaitu ada di Kendeng yang beralamatkan di Jalan Kendeng 5 Bedangisor Semarang. Universitas Cigubang Unisbang Semarang memiliki beberapa fakultas, salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan saya pribadi merupakan mahasiswi dari program studi akuntansi, adalah bagian dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Cigubang Unisbang Semarang. Berikut ini akan saya tampilkan video mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini.
Tulisan tadi yaitu sedikit video mengenai profil Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai pengujian substantif, surat berharga, dan aktiva tetap. Mari kita simak video selanjutnya. Kasus pertama yaitu surat berharga. Kemudian untuk soalnya seperti ini bisa dilihat untuk PT Putri Salsabila terjadi pembelian ataupun penjualan surat berharga. Untuk selanjutnya yang diminta ada 2, dan selanjutnya ada pembahasan. Nah teman-teman, saatnya kita berada di pokok pembahasan, yaitu pada kasus pertama pengujian substantif surat-surat berharga. Nah, untuk soalnya sendiri bisa dilihat di video sebelumnya. Untuk ini yang di papan tulis ini saya akan menerangkan bagaimana perhitungan pada surat-surat berharga nanti. Nah, untuk surat-surat berharga nanti ini kita akan membuat tabel terlebih dahulu, yaitu karena di surat berharga ini menggunakan metode FIFO, sehingga kita membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel FIFO yang artinya first in first out. Bisa diartikan sebagai barang yang masuk pertama akan keluar pertama, jadi seperti itu. Kemudian kita akan membuat kertas kerja atau KKA E1 dan KKA E3. Selanjutnya kita membuat tabel metode FIFO, karena di PT ini kita menggunakan metode FIFO, first in first out, yang artinya barang masuk pertama akan keluar pertama. Jadi kita akan mulai pada PT Savero. PT Savero ini terjadi transaksinya di tanggal 5 Januari sampai dengan 5 Agustus. Namun kita harus memulainya pada tanggal 1 Januari terlebih dahulu di awal bulan. Kemudian untuk 1 Januari kan kita tidak mengetahui terjadi pembelian atau penjualan. Nah, kita akan langsung menulisnya di kolom saldo. Jadi untuk metode FIFO ini kolom-kolomnya terdiri dari tanggal, kemudian ada pembelian, ada penjualan, kemudian ada saldo. Untuk setiap kolomnya itu terdiri dari jumlah lembar, kemudian harga lembar, dan jumlahnya. Nah, untuk pada tanggal 1 Januari 2018 ini yaitu jumlah lembarnya itu 115.300, kemudian untuk jumlah harga lembarnya itu 7.600. itu didapat dari mana? Didapat dari jumlah 876.280 dibagikan dengan jumlah lembar sebesar 115.300, sehingga ketemunya 7.600. Selanjutnya di tanggal 5 Januari 2018 terdapat pelepasan sebesar 65.480. Kemudian 65.450 untuk harga lembarnya, kan karena kita terjadi pelepasan atau pengurangan itu dengan metode FIFO, kita mengambilnya pada saldo sebelumnya, yaitu pada saldo tanggal 1 Januari 2018 115 jumlah lembarnya itu 115.300 dikurangkan dengan 65.450, sehingga nanti untuk harga lembarnya sama dengan saldo pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar 7.600. Nah, kemudian 65.450 ini dikalikan dengan 7.600, ketemunya 497.420. Kemudian untuk jumlah lembarnya ini 49850 itu karena 115 dikurangi 115.300 dikurangi dengan 65.450, sehingga sisanya yaitu sebesar 49.850. Terus kenapa ada 7.600 sama yang di atas? Karena kita menggunakan metode FIFO, karena first in first out, jadi barangnya tuh dikeluarkan kembali dengan harga yang sama 7.600. Kemudian ketemunya 4850 dikali 7.600 yaitu 378.860.000. Kemudian tanggal 12 Januari yaitu terjadi pembelian. Jadi kalau pembelian itu nanti langsung ditambah di bagian saldo, ditulis kembali. Jadi pada tanggal
12 ini terjadi pembelian sebesar 75.500. Kemudian untuk harganya itu didapat dari 573.045.000 itu terdapat di soal. Kemudian 573.045 dibagikan dengan 75.500, ketemunya 75.90. Nah, kemudian langsung pada kolom saldo. Nah, di sini ada 49 ditulis kembali karena metode FIFO memang seperti itu. Jadi pada saldo sebelumnya itu ditulis kembali, yaitu 49.850 dengan harga yang sama 7.600. Kemudian untuk totalnya juga sama. Kemudian selanjutnya ditambah lagi dengan saldo pembelian tadi tanggal 12 ditulis kembali 75.500 sama kayak yang ini. Terus kemudian di 75.90, kemudian 573.045.000. Nah, kemudian pada tanggal 20 Januari juga terjadi pembelian. Nanti sama lagi di bagian saldo, nanti langsung angkanya itu dimasukin kembali sebesar 95.250. Untuk jumlah harganya itu 7640 didapat dari 727.710.000 dibagikan dengan 95.250, ketemunya 7640. Kemudian pembelian ini dimasukkan pada bagian saldo. Nah, tadi kan saya udah bilang kenapa ditulis lagi, karena metode FIFO itu harus ditulis kembali sehingga 49850 terus 75500 itu ditulis kembali, kemudian 95-nya ditaruh di bawah seperti itu. Selanjutnya pada tanggal 6 Februari 2018 yaitu terjadi pelepasan sebesar 158.950. Nah, jadi untuk 158.950 ini kita nanti akan dibagi, kita akan mengambilnya pada yang kolom pertama dulu, yaitu pada 49.850. Kita ambil semua dengan harga lembarnya sama, dengan jumlah yang sama. Terus karena 158.950 dikurangi 49 itu masih kurang banyak, sehingga kita akan mengambil pada kolom yang kedua, yaitu 75.500 dengan harga lembar yang sama, kemudian untuk jumlah yang sama. Kemudian 158.950 karena sudah diambil 49.850, kemudian 75.500, sehingga kurangannya itu sebesar 33.600. 33.600 diambil dari poin ketiga, yaitu 95.250, sehingga 95.250 dikurangkan dengan 33.600, sisanya yaitu 61.650. 61.650 ini dikasihkan di bagian saldo untuk harganya dengan lembar yang sama, kemudian untuk totalnya itu 61.650 dikalikan dengan 7.640, ketemunya 471.006.000. Nah, kemudian sisanya itu ditaruh di bagian atas sendiri. Kemudian pada tanggal 6 Februari juga terjadi pembelian sebesar 65.350. Kemudian untuk harga lembarnya itu didapat dari 496.006.500. 496.006.500 ini didapat dari soal sebelumnya. Kemudian angka itu dibagikan dengan 65.350, ketemunya 75.90. Jadi ketemu harga lembarnya. Kemudian tadi kan sisanya 61.650. 61.650 ditulis kembali. Kemudian 65.350 ditulis kembali. Kemudian untuk harga lembarnya sama jumlahnya juga sama. Kemudian pada tanggal 6 Maret terjadi pembelian sebesar 98.550. Untuk harga lembarnya sama, didapat dari 743 dibagi 98 sekian, ketemunya 7540. Nah, ditulis kembali di bagian saldo 61650 dari atas, 65350 dari atas, kemudian
98.550 dari bagian pembelian. Ditulis kembali. Kemudian pada tanggal 7 Juli itu terdapat pelepasan sebesar 155.550, yaitu kita mengambil pada kolom yang pertama 61650 karena belum memenuhi 155.550. Kita mengambil pada poin kedua yaitu 65350. Karena masih kurang, kita mengambil pada 98.550, sehingga 98.550 itu masih kurang sekitar 28.550, sehingga 98.550 dikurangkan dengan 28, sisanya 70.000 dikasihkan di bagian saldo. Untuk harganya masih sama, setiap poinnya itu masih sama. Untuk 61650 dari 7640, kemudian 65350 7590, terus untuk 28550 itu 7540, dan 70.000 sisanya yang disaldo itu juga diambil dari 7540 karena kita tadi kan 98-nya mengambil dari situ, sisanya 28 tadi itu diambil dari situ, sehingga harga lembarnya diambil dari situ juga dengan jumlah 527.800.000. Kemudian pada tanggal 5 Agustus pada PT Savero di akhir itu terjadi pembelian sebesar 32.000. Untuk jumlahnya sendiri yaitu sebesar 237.632.100. Kemudian dibagikan dengan 32.000 ketemunya 7426. Nanti kita bagian pembelian ini sama kayak seperti tadi, kita tulis lagi di bagian saldo. Tapi sebelum itu kita harus menulis pada sisanya terlebih dahulu. Sisanya tadi kan 70.000, terus harga lembarnya 7540, kemudian untuk totalnya 527.800. Kemudian 32-nya ditulis kembali 32.000, kemudian untuk harga lembarnya 7426. Totalnya sehingga 237.632.100. Kemudian kita total pada bagian pembelian di bagian jumlah lembarnya itu yaitu sebesar 366.650. Kemudian pada bagian jumlahnya di total sehingga muncul 2.777.460.600. Kemudian pada bagian pelepasan jumlah lembarnya itu di total 379.950, bagian jumlahnya di total sehingga ketemunya 2.888.308.500. Kemudian di bagian saldo jumlah lembarnya di total sehingga ketemunya 102.000. Untuk jumlah lembarnya sebesar 14.966. Kemudian untuk totalnya dari jumlah saldonya itu sebesar 765.432.100. Selanjutnya kita pada PT Riki. PT Riki juga sama caranya seperti PT Savero tadi, cuman kita beda di tanggal sama beda di nominalnya. Untuk PT Riki sendiri itu transaksinya terjadi di tanggal 9 Agustus sampai dengan tanggal 28 September. Caranya seperti tadi, yaitu kita mulai pada awal tahun yaitu 1 Januari 2018, yaitu untuk langsung dituliskan di bagian saldo sebesar 75.000 di bagian jumlah lembar. Kemudian untuk jumlahnya itu 615.000.000 itu dapat dari soalnya sudah ada.
Kemudian 8.200 itu didapat dari 615 juta dibagikan dengan 75.000. Kemudian ketemunya di harga lembar sebesar 8.200. Kemudian di tanggal 9 Agustus di PT Riki ini terjadi pembelian sebesar 112.500. Kemudian untuk harga lembarnya didapat dari 956.250 dibagikan dengan 112.500, ketemunya 8.500. Kemudian seperti tadi 75.000 ditulis kembali, kemudian 112 ditaruh di bawahnya. Kemudian tanggal 20 Agustus di PT Riki terjadi pelepasan sebesar 157.500, sehingga kita ambil di bagian poin pertama dulu, yaitu sebesar 75.000. Kemudian untuk harganya dengan nominal yang sama 8.200, untuk jumlahnya 615 juta. Kemudian karena 157.500-nya itu masih kurang, kita ambilkan pada kolom kedua, yaitu 112.500. Kurangnya itu sebesar 82.500. Sehingga 82.500. Kemudian untuk harga lembarnya, karena kita mengambil pada kolom yang kedua 112 itu harganya 8.500, maka kita menulisnya 8.500 kemudian ditotal sehingga ketemunya 701.250. Kemudian masih ada sisa 30.000 itu didapat dari 112.500 dikurangkan dengan 82.500, ketemunya 30.000. 30.000 ini dengan harga lembarnya 8.500 karena kita tadi mengambilnya pada saldo kedua, yaitu 112.500, sehingga harga lembarnya sama 8.500. Untuk jumlahnya sendiri 255 juta. Kemudian dilanjut pada tanggal 10 September terjadi pembelian sebesar 95.250. Untuk jumlahnya yaitu 814.387.500 dibagi dengan 95.250, ketemunya 8.550. Kemudian seperti tadi masukkan bagian saldo, yaitu 30.000 dulu karena tadi sisanya 30.000, dengan harga lembarnya 8.500, ketemunya 255 juta. Kemudian 95-nya diturunkan, dikasihkan di bawah 30 dengan nominal yang sama kayak uang pembelian. Kemudian pada tanggal 15 September terjadi pembelian sebesar 80.000. Untuk jumlahnya sendiri yaitu 688 juta. 688 juta ini dibagikan dengan 80.000, ketemunya 8.600. Sama seperti tadi, dimasukkan di bagian saldo dengan urutannya yang sesuai, yaitu 30.000 dahulu, kemudian 95 dahulu, kemudian baru 80.000. Kemudian pada tanggal 20 September terjadi pelepasan sebesar 166.250. Kita mengambil pada poin pertama dulu, yaitu 30 dahulu dengan harga yang sama, dengan jumlah yang sama. Kemudian masih kurang karena belum memenuhi, yaitu kita mengambil pada poin kedua 95.250. Karena itu juga masih kurang, sehingga kita akan mengambil pada saldo yang ketiga, yaitu 80.000. Karena 80.000 ini kebanyakan, karena kurangnya itu hanya 41.000, kita tulis 41.000 dengan harganya 8.600, ketemunya 352.600. Kemudian untuk saldonya sisanya itu 80.000 dikurangi dengan 41.000, sehingga sisanya sebesar 39.000. Untuk harganya sendiri yaitu masih sama dengan 80.000 itu, yaitu dengan 8.500, dengan jumlahnya nanti ketemunya 335.400.000. Kemudian pada tanggal 28 September di PT Riki terjadi pembelian lagi
pembelian lagi sebesar 15.500. 15.500 ini dengan jumlahnya 133.735.790 rupiah didapat dari soal. Kemudian dibaginya dengan 15.500, ketemunya di harga lembar yaitu 8.628. Kemudian ditulis lagi di bagian saldo yaitu pada di bawah 39.000, kemudian ditulis lagi 39, ditulis lagi, kemudian 15-nya taruh bawah. Sehingga untuk totalnya itu dari PT Riki yaitu dengan pembelian jumlah lembarnya itu totalnya 303.250. Kemudian untuk jumlahnya 2.592.373.290 rupiah. Kemudian pada bagian pelepasan jumlah lembarnya itu totalnya 323.750. Kemudian bagian jumlahnya itu 2.438.237.500 rupiah. Kemudian di bagian saldo jumlah lembarnya totalnya 54.500 dan harga lembarnya 17.228 dengan jumlahnya totalnya 469.135.790. Jadi ini yaitu bagian penulisan atau perhitungan pada tabel FIFO di PT Savero dan PT Riki. Selanjutnya kita akan membuat tabel KKA E1, kemudian dilanjut dengan KKA E3. Nah, di sini terdapat tabel KKA E1 setelah kita membuat tabel FIFO pada PT Savero, kemudian PT Riki, kemudian kita akan membuat pada kertas kerja E1 dan dilanjut pada kertas kerja E3. Untuk kertas kerja E1 sendiri terdiri dari tabel, kolomnya itu emiten, jumlah lembar, saldo tahun 2017, kemudian ada transaksinya itu pembelian dan pelepasannya sendiri, kemudian saldo 31 Desember 2018, kemudian ada juga nilai wajar. Untuk pada yang pertama ini pada PT Savero, karena kita tadi menggunakan PT Savero terlebih dahulu, sehingga kita dalam perhitungan E1 juga pada PT Savero terlebih dahulu. Untuk jumlah lembarnya itu dilihat pada kolom saldo di PT Savero, yaitu totalnya semua dijumlah sehingga ketemunya 102.000. Kemudian untuk saldo tahun 2017 itu yaitu 876.280.000. 876.280.000 ini didapat dari soal yang sudah diketahui, yang ada 2 kolom dan 2 baris itu. Kemudian untuk transaksinya pembelian dan pelepasan itu dilihat pada pembelian dan pelepasan pada PT Savero itu dari tanggal paling atas sampai tanggal paling bawah, dari atas sampai bawah dijumlahkan semua sehingga ketemunya pembeliannya itu 2.777.460.600 rupiah. Kemudian untuk pelepasannya sendiri juga dilihat pada bagian pelepasan di total semua sehingga ketemunya 2.888.308.500. Nah, kemudian untuk kolom saldonya sendiri itu didapat dari dengan rumus saldo 2017 ditambah dengan pembelian kemudian dikurangi dengan pelepasan, ketemunya yaitu 765.432.100. Dan untuk nilai wajarnya itu sudah diketahui di soal yaitu
lembar saham per lembarnya itu yaitu 8.400, dan untuk jumlahnya sendiri poin 8 ini yaitu dari jumlah lembar ini dikalikan dengan ini, kemudian ketemunya 856.800.000. Nah, kemudian dilanjut pada PT Riki. Karena PT Saveru udah selesai, kita melanjutkan pada PT Riki. PT Riki dengan jumlah lembarnya sama, yaitu dilihat pada kolom saldo di bagian jumlah lembar, di total ketemunya 54.500. Untuk saldo tahun 2017 sama dengan ini, yaitu melihat pada soalnya, yaitu bernilai 615 juta. Untuk pembeliannya juga sama dan transaksi pelepasannya juga sama, dilihat pada kolom PT Riki di bagian pembelian maupun pelepasan, yaitu untuk pembeliannya sendiri dengan jumlah 2.573.290 rupiah. Kemudian untuk bagian pelepasannya yaitu dengan jumlah 2.737.500 rupiah. Kemudian untuk saldo tahun 2018-nya itu didapat dari ini poin ketiga ditambah ke poin keempat, kemudian dikurangi dengan poin kelima dengan jumlah 469.135.790. Untuk per lembarnya pada nilai wajar juga sama, dilihat dari soalnya yaitu 7.600. Kemudian untuk bagian jumlahnya yaitu kolom bagian 2 dikali dengan 7. 2 dikali dengan 7 ketemunya yaitu 414.200.000. Sehingga dijumlahnya cuman hanya pada saldo ini dan pada saldo ini, kemudian pada ini, sehingga totalnya yaitu 1.491.280.000. Kemudian untuk saldo tanggal 31 Desember 2018 yaitu 1.434.567.890. Dengan ini 127100000. Selanjutnya pada kertas kerja E3, KKA E3, yaitu dengan judul laba penjualan surat berharga 31 Desember 2018 dengan kolom tanggal, emiten itu perusahaan, kemudian ada jumlah saham, kemudian ada biaya perolehan, kemudian ada penerimaan kas, selanjutnya ada keuntungan atau kerugian. Kemudian untuk tanggalnya sendiri yaitu pada PT Saveru terlebih dahulu, kemudian dilanjut dengan PT Riki. Untuk PT Saveru dimulai tanggal 5 bulan 1 2018, PT Saveru. Kemudian dengan jumlah sahamnya itu dilihat pada perhitungan di Vivo pada tanggal 5 itu terjadi penjualan sebesar berapa pada tanggal 5 ini, yaitu sebesar 65
450. Kemudian untuk biaya perolehannya itu dilihat dari penjualannya. Bagian penjualan pada tanggal 5 Januari 2018 yaitu sebesar 497.420.000. Dan untuk penerimaan kas sendiri didapat dari broker fee. Di soal sudah tercatat ada tulisannya broker fee, itu dilihat dari ini biaya perolehannya dikurangi dengan broker fee sehingga ketemunya 496.922.580. Dan kemudian keuntungan atau kerugiannya itu dilihat dari penerimaan kas kemudian dikurangkan dengan biaya perolehan sehingga ketemunya minus 420 sehingga terjadi kerugian. Selanjutnya kita lanjutkan pada PT Savero, masih pada PT Savero, yaitu terdapat pada tanggal 6 bulan Februari 2018. Jadi penjualan juga ini juga sama dengan jumlahnya itu 158.950 dengan biaya perolehannya itu 1.208.609. Kemudian penerimaannya kas itu juga dilihat dari broker fee dan kemudian dikurangkan dengan ini ketemunya yaitu 1.214.751.533 ya teman-teman. Kemudian penerimaan kas dikurangi dengan biaya perolehan ketemunya 6.142.533 sehingga terjadi keuntungan pada tanggal 6 Februari 2018. Masih sama pada PT Savero di tanggal 7 Juli 2018. PT Savero sebesar 155.550. Kemudian untuk biaya perolehannya itu sebesar 1.189.279.500. Untuk penerimaan kasnya sendiri yaitu 1.188.767.543. Kemudian untuk keuntungan atau kerugiannya ini dikurangkan dengan ini ketemunya 6.488.043 sehingga terjadi keuntungan pada tanggal 7 Juli 2018 di PT Savero. Nah, kemudian kita lanjut pada PT Riki karena PT Savero sudah terjadi penjualan dan sudah selesai. Kemudian kita lanjutkan pada PT Riki dimulai pada tanggal 20 bulan 8 2018. 20 Agustus 2018 PT-nya PT Riki karena PT Savero sudah selesai. Kita lanjutkan ke PT Riki. Untuk PT Riki jumlah sahamnya itu 157.500. Kemudian biaya perolehannya juga 1.316.250. Penerimaan kas juga sama seperti tadi, caranya diambil dari broker fee dikurangkan dengan biaya perolehannya sehingga ketemunya 321.677.000. Kemudian keuntungan atau kerugiannya dikurangkan sehingga 5 ketemunya 5.427.000. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, kemudian ada lagi pada PT Riki di tanggal 20 September 2018 masih sama PT-nya dengan jumlah 166.250
untuk biaya perolehannya sendiri yaitu 1421 987 500. Kemudian untuk penerimaan K 1420 016 063. Kemudian untuk keuntungan atau kerugiannya pada tanggal 20 sebesar negatif 1971438 sehingga mengalami kerugian Rp1.971.438 pada PT Riki di tanggal 20 September 2018. Nah, ini tadi yaitu kertas kerja E1 dan E3 pada bagian pengujian substantif surat berharga. Kemudian kita akan melanjutkan pada kasus 2 yaitu pada pengujian substantif aktiva tetap. Nah, kemudian ada kasus 2 yaitu aktiva tetap. Untuk soalnya sendiri pada PT Salsabila Putri mencatat beban depresiasi tahun 2018. Yang diminta adalah pengerjaan F2, F4, kemudian F1 dilanjutkan dengan F3. Lalu untuk pembahasannya sebagai berikut. Selanjutnya kita merujuk pada kasus 2 yaitu pengujian substantif aktiva tetap. Nah, untuk pengerjaannya sendiri dimulai dari KKA F2, kemudian dilanjut dengan KKA F4, kemudian F1, dan selanjutnya terakhir KKA F3. Jadi memang tidak urut, emang langkahnya seperti itu dari F2, kemudian F4, F1, kemudian F3. Untuk KKF2 sendiri yaitu dengan judul PT Salsabila Putri tambahan aktiva tetap pada tanggal 31 Desember 2018 dengan kolom tanggal, keterangan, dan biaya perolehan. Untuk tanggalnya sendiri jadi tuh untuk pada tabel ini masih sama dengan soal sebelumnya yang sudah saya tampilkan, jadi ditulis persis sehingga pada tanggal 26 Maret sampai tanggal 27 September. Namun di salah satu tanggal ini terdapat kekeliruan salah ketik, yaitu sebenarnya pada tanggal 20 Juni itu sebenarnya tanggal 29 Juni. Jadi tanggal 26 Maret, kemudian 27 Juni, 28 Juni, kemudian seharusnya 29 Juni, bukan 20 Juni. Seperti itu teman-teman. Dan kemudian untuk keterangannya yaitu pada tanggal 26 Maret pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat. Ini untuk kolom ini F2 itu masih sama dengan yang di soal. Jadi langsung ditulis saja sama, yaitu sebesar 208 352 960. Selanjutnya pada tanggal 27 Juni 2018 yaitu ada forklift 25 feet tipe E dengan biaya perolehannya sebesar Rp71.653.025. Kemudian untuk 28 Juni yaitu 5 sepeda motor Nipper tipe 125 dengan biaya perolehan sebesar Rp69.450.000. Kemudian pada tanggal 29 yaitu beli 2 unit CPU server Big Data dengan biaya perolehannya yaitu Rp22.222.200. Kemudian di tanggal 23 Juli yaitu
packaging mesin sebesar Rp63.482.632. Untuk tanggal 24 September yaitu desain dan konstruksi gudang pabrik sebesar Rp287.012.640. Kemudian tanggal 25 September yaitu pembelian mobil merek Citra seri 2 tahun 2000 dengan nominal biaya perolehannya yaitu sebesar Rp75.302.400. Kemudian untuk tanggal 27 September yaitu pembelian 4 AC dari Yen 2 PK yaitu Rp8.220.000. Ya, ini adalah pada KKA F2. Kemudian pada KKA F2 ini memiliki tabel lagi yaitu pada tabel ikhtisar laba rugi. Selanjutnya saya akan menuliskan pada ikhtisar tambahan maksudnya. Nah, nanti saya akan buat pada ikhtisar tambahan. Nah, ini pada ikhtisar tambahan pada KKA F2 yaitu terdapat kolom tanggal, kemudian ada gedung, mesin dan peralatan, kemudian ada kendaraan dan juga peralatan kantor. Jadi untuk ikhtisar tambahan ini merupakan pecahan dari F2 yang awal tadi. Jadi tuh setiap bagian jenis-jenisnya itu dipisahkan, gedung, ada peralatan dan mesin, kemudian kendaraan maupun peralatan kantor. Jadi dipisah-pisah sesuai dengan jenisnya. Semisal tanggal 26 Maret itu termasuk dalam gedung yaitu pembelian dan pemasangan mesin lift di kantor pusat dimasukkan di gedung. Pada tanggal 27 Juni dimasukkan di bagian mesin, kemudian 28 Juni masukkan dalam kendaraan. Untuk tanggal 29 Juni masuk dalam peralatan kantor. Kemudian 23 Juli masuk bagian mesin dan peralatan. Kemudian pada tanggal 24 masuk bagian gedung. Untuk tanggal 25 masuk bagian kendaraan. Tanggal 27 masuk di dalam peralatan kantor. Kemudian untuk tanggal 27 peralatan kantor. Untuk totalnya gedung sendiri 495, 365.600, mesin peralatan 135, 135.655 rupiah. Untuk kendaraan 145.944.850. Kemudian untuk peralatan kantor sebesar Rp30.442.200. Sehingga ini adalah ikhtisar tambahan merupakan pecahan dari F2 yang di atas sesuai dengan jenis pada setiap aktiva tetapnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada KKA F4 pada PT Salsabila Putri, pengujian depresiasi periode 31 Desember 2018. Kolom-kolomnya ini terdiri dari jenis aktiva tetap, harga perolehan, kemudian ada tarif, ada depresiasi tahun 2018, kemudian ada jumlah. Untuk yang pertama sendiri yaitu bangunan. Bangunan ini depresiasi penuhnya sebesar 5% tarifnya. 5% ini sudah ditentukan di soal di sebelumnya dengan harga perolehan sebesar Rp2.877.260. Itu didapat dari soal juga, kemudian dikalikan dengan tarif, ketemunya 110.493.863. Kemudian untuk tambahannya itu yaitu sebesar tarifnya 3,75% didapat dari, karena itu tanggalnya 26 Maret bangunan itu sampai dengan kita akumulasikan Desember karena kita di akhir tahun.
Kemudian dihitungnya kan tadi kan tanggal 26 Maret itu di akhir bulan, sehingga kita menghitungnya di awal bulan berikutnya, yaitu bulan April. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sehingga 9 bulan. 9 bulan dibagikan dengan 12 bulan, karena setahun dikalikan dengan 5%. Karena bangunan itu tadi depresiasinya 5%, kita kalikan dengan 50%, sehingga ketemunya 3,75%. Dan 208, 352, 960 itu dikalikan dengan 3,75%, ketemunya 7.813.236 rupiah. Kemudian ada tambahan lagi sebesar 287.012.640, sebesar nominalnya itu tarifnya 1,25%. Didapat dari mana? Didapat dari tanggal 24 September, karena di soal itu tambahannya bangunan itu tanggal 24 September karena di akhir bulan, sehingga kita akumulasikan atau perhitungannya di awal bulan berikutnya, yaitu di bulan September, Oktober. Berarti Oktober, November, Desember, sehingga 3 bulan dibagikan dengan 12, kemudian dikalikan dengan 5%, sama kayak tadi, karena bangunan 5%, kita kalikan 5%. Ketemunya 287.012.640 dikalikan dengan 1,25%, ketemunya 3.587.658. Selanjutnya ada penghentian di bangunan ini, yaitu dengan harga perolehannya itu 474, 690, 360. Kemudian untuk tarifnya itu 2,5%. Didapat dari mana? Karena penggantiannya itu 30 Juni di akhir bulan, sehingga kita menghitungnya di awal bulan berikutnya, yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. 6 dibagikan dengan 12 bulan dikalikan dengan 5%, ketemunya 2,5%. Kemudian dikasihkan di dalam kolom tarif, sehingga ketemunya 474, 690, 360 dikalikan dengan tarifnya, yaitu sebesar 2,5%, sehingga ketemunya 11.867.259. Kemudian dijumlahkan, karena penghentian itu harus dikurangkan, sehingga depresiasi penuh ditambah dengan tambahan, ditambah dengan tambahan lagi, kemudian baru dikurangkan dengan penghentian, sehingga jumlahnya itu 110.027.498 rupiah. Selanjutnya kita pada mesin. Mesin ini depresiasinya penuh, tarifnya itu sebesar 24%. Dengan harga perolehannya 434.655.175 dikalikan dengan 24%, ketemunya 104.317.242. Kemudian ada tambahan di tanggal 27 Juni 2018, yaitu kita menghitungnya seperti tadi. Untuk tarifnya sebesar 12%, didapat dari 27 Juni sampai Desember. Berarti kita akumulasikan perhitungan di awal bulan berikutnya, karena 27 Juni itu akhir bulan, sehingga kita menghitungnya Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 6 bulan. 6 dibagikan dengan 12 dikali dengan 24. Kenapa 24? Karena tadi mesin itu depresiasinya penuh 24, sehingga kita kalikan dengan 24%. Ketemunya 12%, sehingga totalnya itu harga perolehannya itu 71.653.025. Kemudian dikalikan dengan 12%, ketemunya 8.598.363. Kemudian ada tambahan lagi sebesar harga perolehannya itu 63.482.630. Kemudian ada tarifnya 10%, didapat dari mana? Karena itu tambahannya itu tanggal 23 Juli itu termasuk di akhir bulan,
kita akan menghitungnya di awal bulan berikutnya, berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, berarti 5 bulan. 5 bulan ini dibagikan dengan 12 bulan dikalikan dengan 24%, ketemunya 10%, sehingga 63480 dikalikan dengan 10% ketemunya 6.348.263. Kemudian ada penghentian tidak di bagian mesin, karena di bagian mesin ini tidak terjadi penghentian sehingga cuma ditulis penghentian, namun untuk nominalnya tidak ada. Kemudian langsung ditotal semua dari depresiasi penuh ditambahkan dengan tambahan 2 itu ketemunya 119.263.868 rupiah. Selanjutnya ada lagi yaitu jenis aktiva tetap kendaraan. Kendaraan ini tarifnya atau depresiasi penuhnya itu 20%. Kemudian untuk harga perolehannya depresiasi penuhnya itu 204.096.305 dikalikan dengan 20% ketemunya 40.819.261. Kemudian di kendaraan ada tambahan sebesar harga perolehannya itu 69.792.450 dikalikan dengan tarifnya 10%. Kenapa 10%? Didapat dari mana itu? Didapat dari karena tanggal tambahannya itu yang pertama itu di tanggal 28 Juni sehingga kita menghitungnya sampai Desember, berarti kita akumulasikan seperti tadi di awal bulan berikutnya pada bulan Juli. Berarti Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Terjadi pada 6 bulan, 6 dibagi 12 dikalikan dengan 20%. Kenapa 20% lagi? Karena sama seperti tadi, depresiasi penuh pada kendaraan ini sebesar 20%. Kemudian dikalikan, yaitu tadi 10% ketemunya 69.792.450 dikalikan dengan 10% ketemunya 6.979.245. Kemudian ada lagi tambahan di bagian kendaraan, yaitu dengan harga perolehan 75.302.400 untuk tarifnya yaitu sebesar 5%. Didapat dari mana sih itu? Didapat dari tanggal 25 September karena di akhir bulan kita akan menghitungnya di awal bulan berikutnya, berarti September, Oktober, November, Desember, berarti 3 bulan dibagikan dengan 12 bulan dikalikan dengan 20 ketemunya 5%. Kemudian 75.302.400 dikalikan dengan 5% ketemunya 3.765.120. Karena di penghentian pada kendaraan ini tidak ada, kita strip saja. Kemudian kita jumlah totalnya itu ketemunya 51.563.626 rupiah. Aktiva tetapnya itu ada peralatan kantor dengan depresiasinya penuh 18%. Untuk harga perolehannya itu depresiasi penuhnya 222.838.200 dikalikan dengan 18% ketemunya 40.110.876 rupiah. Kemudian untuk tambahannya itu ada 2 sebesar 22.222.200 dengan tarifnya 9%. Dapat dari mana? 9% itu pada tanggal 29 Juni sampai dengan Desember itu 6 bulan karena kita menghitungnya dari Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 bulan. 6 bulan dibagikan dengan 12 dikali dengan 18%, ketemunya 9%. Kemudian dikalikan ketemunya 1.999.998 rupiah. Kemudian tambahan yang kedua yaitu dengan nominal 8.220.000 dikalikan dengan 5%. 5%-nya itu didapat dari
27 September sampai 5 Desember. Berarti kita menghitungnya Oktober, November, Desember, 3 bulan. 3 dibagi 12 dikalikan dengan 18%, ketemunya yaitu sebesar 5%. Sehingga 5% itu dikalikan dengan 8.220.000, ketemunya 369.900. Kemudian di sini ada penghentian juga. Penghentiannya ini ada 3, di tanggal 30, di tanggal 29, sama tanggal 25 September. Kita hitung satu persatu dahulu, yaitu penghentian pertama itu total harga perolehannya itu 23.132.550 dengan tarifnya 14%, didapat dari 30 Maret sampai Desember. Berarti kita menghitungnya April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan. 9 dibagi dengan 12 dikalikan dengan 18%. Ketemunya yaitu 3.122.894 rupiah. Kemudian ada penghentian yang kedua, yaitu dengan harga perolehan 9.687.000 dengan tarif 11%, ketemunya 1.017.135. 11% itu didapat dari tanggal 29 Mei sampai Desember. Berarti kalau Mei itu ditulisnya dihitungnya mulai Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 7 bulan. Sehingga 7 dibagikan dengan 12 dikali dengan 18%, ketemunya 11%. Kemudian pada penghentian yang ketiga, yaitu sebesar nominalnya 13.151.200 dikalikan dengan 5%, ketemunya 591.804. 5% itu didapat dari, karena tanggal 25 September itu di akhir bulan, maka kita menghitungnya Oktober, November, Desember, 3 bulan. 3 dibagikan dengan 12 dikalikan dengan 18%, ketemunya 591.804. Kemudian kita udah mencari semua tadi, kemudian di jumlahnya tadi semua dari gedung, mesin, kendaraan, kemudian peralatan kantor, di total ketemunya 318.603.933 rupiah. Kemudian di F4 ini juga terjadi jurnal penyesuaian. Dengan jurnal penyesuaiannya itu akunnya akumulasi depresiasi debit dan beban depresiasinya kredit sebesar 8.695.285 rupiah. Itu didapat dari selisih 318.603.933 rupiah dikurangkan dengan 309.908.647, ketemunya 86.95.285. Selanjutnya kita akan membuat kertas kerja F1, karena tadi F4 sudah selesai. Kita lanjutkan pada F1. F1 ini yaitu dengan PT Salsabila Putri, aktiva tetap, periodenya 31 Desember 2018. Untuk kolomnya itu terdiri dari jenis aktiva tetap, kemudian ada harga perolehan. Harga perolehannya itu terdiri dari saldo awal, ada tambahan, kemudian ada penghentian, kemudian saldo akhir. Kemudian untuk depresiasinya sendiri itu ada tarif, metode, dan umur aktiva. Kemudian ada akumulasi depresiasi, itu terdiri dari saldo awal, tambahan, terus penghentian, ada juga saldo akhir. Kita mulai dari aktiva tetap bangunan terlebih dahulu, yaitu saldo awalnya diambil dari soal 2.209.877.260, kemudian tambahannya itu dijumlah dari F sebelumnya, F4, kemudian ketemunya 495.365.800, kemudian penghentiannya juga sama dari F4, yaitu sebesar 474.690.360. Kemudian di saldo akhirnya itu didapat dari
saldo awal ditambah dengan tambahan, kemudian dikurangkan dengan penghentian. Ketemunya 2.230.552.500. Kemudian untuk tarifnya itu sebesar 5% dengan metode garis lurus. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya itu saldo awalnya 1.582.336.517. Kemudian untuk tambahannya sendiri 121.894.757. Untuk penghentiannya itu sebesar 11.867.259. Kemudian untuk saldo akhirnya itu didapatkan dari akumulasi depresiasi bagian saldo awal ditambahkan dengan tambahan, kemudian dikurangkan dengan penghentian. Ketemunya yaitu 1.692.364.015 rupiah. Selanjutnya yaitu pada mesin dengan saldo awalnya itu 434.655.175 rupiah. Kemudian untuk tambahannya seperti tadi didapatkan dari F4 sebesar 135.615 rupiah. Kemudian untuk penghentiannya karena tidak ada, langsung saja pada saldo akhir. Berarti kalau penghentian nggak ada langsung dijumlah saja. Ketemunya yaitu sebesar 569.790.830 rupiah. Dengan tarifnya sebesar 24% menggunakan garis lurus. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya itu saldo awalnya 364.268.809. Kemudian untuk tambahannya sendiri 119.263.868. Untuk penghentiannya karena tidak ada, langsung saja pada saldo yaitu di total sehingga ketemunya 483.532.677 rupiah. Kemudian pada kendaraan dengan harga perolehannya itu saldonya itu sebesar 204.096.305. Kemudian untuk tambahannya sendiri 145.094.850. Karena penghentiannya tidak ada, langsung saja pada saldo akhirnya dengan cara 2 ditambah 3 dikurangi 4, ketemunya 349.191.155. Dengan metodenya itu garis lurus. Untuk tarifnya itu sebesar 20%. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya sendiri saldo awalnya itu sebesar 160.226.987 rupiah. Kemudian untuk tambahannya sendiri sebesar 51.563.626. Untuk penggantiannya sendiri karena tidak ada, langsung saja pada saldo akhir sebesar totalnya itu 211.790.613. Kemudian pada peralatan kantor, untuk peralatan kantor sendiri saldo awalnya sebesar 222.838.200. Untuk tambahannya sendiri 30.440.200. Kemudian untuk penggantiannya itu sebesar 45.970.750. Untuk saldo akhirnya sehingga totalnya sebesar 207.309.650 rupiah. Untuk depresiasinya dengan tarif 18%, kemudian metodenya menggunakan garis lurus. Untuk akumulasi depresiasinya sendiri saldo awalnya sebesar 372.43. Kemudian untuk tambahannya 42.480.774. Kemudian untuk penggantiannya sendiri sebesar 4.731.833, sehingga saldo akhirnya ketemu 350.820.984 rupiah. Kemudian untuk totalnya keseluruhan yaitu pada saldo harga perolehan, saldo awalnya itu sebesar 3.071.466.940.
Kemudian untuk tambahannya totalnya 806.380.305 rupiah. Untuk penghentiannya itu sebesar 520.661.110 rupiah. Kemudian untuk saldo akhirnya totalnya dapat 3.356.844.135 rupiah. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya, untuk saldo awalnya totalnya 2.406.904.356. Kemudian untuk tambahannya sendiri sebesar 335.203.025. Selanjutnya Kemudian untuk karena penghentiannya pada sendiri sebesar sudah 16 selesai, juta, kita kita lanjutkan pada F3, yaitu penghentian aktif 92 dengan rupiah. kolom-kolomnya. Kemudian untuk sebagai saldo berikut, akhirnya ada jenis totalnya aktiva, 2.725.525, kemudian ada akumulasi depresiasi, kemudian ada nilai buku, kas diterima, dan laba atau rugi. Kemudian untuk jenis aktivanya itu stempel mesin di tanggal 30 Maret 2018 dengan harga perolehannya sebesar 23.132.550 dengan akumulasi depresiasinya sebesar 21.443.020 rupiah. Dengan nilai bukunya itu didapat dari harga perolehan dikurangkan dengan akumulasi depresiasi, ketemunya 1.689.530. Dengan kas diterimanya itu sebesar 2.924.097 dan untuk laba ada ruginya itu didapat dari nilai buku dikurangkan dengan kas diterima, sehingga ketemunya kas diterima dikurangkan dengan nilai buku maksudnya. Jadi ketemunya 1.234.567 rupiah, sehingga terjadi keuntungan atau laba pada stempel mesin ini. Kemudian untuk rumah dinas di Gunung Pati di tanggal penghentiannya itu tanggal 30 Juni 2018 dengan harga perolehan sebesar 474.690.360 dengan akumulasi depresiasinya sebesar 450.796.125 rupiah. Kemudian untuk nilai bukunya dikurangkan sehingga ketemunya 16.894.235 rupiah. Kemudian ada kas diterima sebesar 893.377.445 rupiah. Kemudian untuk laba atau ruginya dikurangkan, kemudian dengan hasilnya 876.483.210. Selanjutnya ada mebel di tanggal penghentiannya 29 Mei 2018, yaitu harga perolehannya sebesar 9.687.000. Untuk akumulasi depresiasinya sendiri sebesar 9.187.000. Kemudian untuk nilai bukunya sebesar 500.000, kemudian kas diterimanya sebesar 456.790 dengan hasil laba atau ruginya yaitu 43.210 hingga mengalami kerugian. Untuk yang terakhir yaitu 4 AC di Adiwerna di tanggal 25 September 2018, yaitu sebesar harga perolehannya 13.151.200 rupiah. Kemudian untuk akumulasi depresiasinya sendiri sebesar 12.651.200 dengan nilai bukunya yaitu 500.000, kemudian kas diterimanya 956.789, kemudian untuk laba anda ruginya itu sebesar 456.789 rupiah, sehingga total keseluruhan yaitu kita total di bagian harga perolehannya itu sehingga totalnya yaitu 520.000.000
Rp5.661.110. Untuk akumulasi depresinya sendiri yaitu sebesar Rp501.077.345. Kemudian untuk nilai bukunya sebesar Rp19.083.765. Kas diterimanya sebesar Rp819.715.121. Yang terakhir yaitu laba atau ruginya itu sebesar Rp878.131.356. Nah, itu yaitu KKA F3. Jadi untuk aktiva tetap ini terdiri dari F4, kemudian F2, kemudian ada F1 dan F3. Nah, tadi yaitu mengenai pembahasan pengujian substantif surat berharga dan aktiva tetap. Teman-teman, saya memiliki pesan untuk kalian semua dan untuk diri saya pribadi, yaitu karena di kondisi saat ini masih kurang stabil, khususnya di kota Semarang, yaitu COVID-19 meningkat mencapai 93%. Untuk itu, kita semua bekerja sama dalam memutuskan rantai COVID-19 ini dengan cara sering-sering mencuci tangan, menggunakan masker, jauhi dari kerumunan, mengatur pola hidup yang sehat dengan cara makan makanan yang sehat, minum minuman yang sehat, dan tak lupa kita sering-sering berolahraga dan jangan lupa berjemur di pagi hari. Sekian video diri saya. Apabila ada kesalahan dalam perhitungan maupun ucapan saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.